Apakah semua orang akan cuan di bull market kali ini? Jawaban sedihnya adalah enggak. Kita akan kupas tuntas di video kali ini. Oh ya, di video kali ini gue juga akan jelasin cara investasi dan trading kripto step by step untuk pemula. Jadi untuk kalian yang mungkin masih bingung dan belum paham sama sekali gimana cara beli kripto, cara simpennya, alokasi portfolionya, pastiin kalian tonton sampai habis. Seperti yang kita tahu, adopsi Bitcoin makin luas tahun demi tahun. Harga Bitcoin juga terus naik. Even secara top aset by market cap, Bitcoin ini sudah ada di peringkat 10 dengan total market cap sebesar 1,2 triliun US dollar per video ini dibuat. Seharusnya dengan adopsi dan kenaikan harga yang sangat signifikan ini, semua orang bisa cuan dong. Karena gampang kan, tinggal beli aja, habis itu tinggal hold dalam jangka panjang. Secara teori sih memang begitu, tapi kenyataannya dalam perjalanan Bitcoin sampai di kondisi sekarang, pergerakan harganya itu nggak one way up, tapi banyak sekali koreksi dalam, bahkan hingga 70%. Atau nggak usah jauh-jauh deh, coba kita cek aja di 7 bulan terakhir. Dari harga 71.000 aja, kalau kita tarik sampai 53.000, itu aja udah turun sekitar 25%. Di momen seperti inilah, mayoritas orang nggak kuat hold dan cenderung melakukan cut loss. Habis itu, nanti ketika harga sudah mulai naik, udah mulai rally lagi, udah mulai naik kenceng, baru FOMO. Jadi di video ini, gue pengen jelasin tentang cycle crypto, habis itu perbedaannya antara 2020 dengan 2024 atau sekarang ini, habis itu strategi simple untuk pemula, sampai ke alokasi ideal kira-kira seperti apa. Harapan gue, kalian bisa invest dengan conviction, bukan cuman asal ikut-ikutan atau asal FOMO doang. Karena kalau kalian sekedar ikut-ikutan tanpa conviction, ketika ada koreksi 20-30%, kalian akan panik dan nggak tahu harus ngapain, akhirnya malah keluar dari market. Di sini gue pengen kita belajar bareng. Kalian bisa lihat, ini ada data yang ada di layar. Ini adalah tanggal dan juga bulan terjadinya Bitcoin halving. Yang paling atas dari halving pertama sampai halving keempat, yaitu di tahun ini. Sekarang coba kalian pause dulu videonya, lalu kalian cek ke chart harga Bitcoin di tanggal dan bulan tersebut. Apa yang kalian temukan? Apakah Bitcoin langsung pumping ketika halving? Jawabannya adalah enggak. Tapi sekarang, coba kita cek pergerakan harga Bitcoin 150 sampai 180 hari setelah halving. Kalian akan menemukan disitulah rally yang sebenarnya baru terjadi. Tapi mungkin kalian akan menemukan hal berbeda di chart 2024 ini. Karena harga Bitcoin justru naik duluan sebelum terjadinya Bitcoin halving. Dan kalau kalian tanya kenapa, trigger terbesarnya karena tahun ini ada Bitcoin ETF. Sedangkan di cycle-cycle sebelumnya belum ada Bitcoin ETF. Maksud ETF ini Bitcoin Spot ETF ya. Jadi kalau kita berbicara soal Bitcoin, ya sekarang belum terlambat. Karena masih ada upside yang cukup menarik sampai tahun depan. Tapi di sini gue yakin banyak dari kalian yang jauh lebih tertarik dengan altcoin. Karena altcoin punya potensi upside yang luar biasa. Bisa 5 kali, bisa 10 kali. Even beberapa altcoin dengan cap kecil, dengan market cap kecil, itu bisa naik hingga puluhan kali lipat. Secara upside memang jauh lebih menarik altcoin. Tapi kita harus paham juga bahwa banyak sekali altcoin yang koreksi 80-90%, even rug pull. Jadi kalau mau trade atau punya exposure ke altcoin, ya boleh-boleh aja. Tapi ingat, dengan porsi yang wajar dan jangan pernah all in ke satu altcoin. Karena selalu ingat, matematika simple, apapun yang dikali nol, hasilnya akan nol. Kalau sampai kita salah masuk ke satu altcoin, kita all in, dan ternyata koin tersebut malah rug pull, ya udah habis semua. Strategi paling simple yang bisa kalian praktekin yaitu mungkin 70-30. Jadi 70% untuk safe bet-nya taruh di Bitcoin atau ETH, lalu sisa 30% ya baru sebar di beberapa altcoin. Jadi anggap nih, worst case scenario terjadi. Altcoin yang kalian punya ternyata habis semua, rugi semua. Tapi Bitcoin kalian kali 2, ETH kalian kali 3, otomatis keseluruhan porto masih terselamatkan, even masih cuan. Gue akan praktekin juga cara buat portfolio investasi dengan modal 10 juta. Jadi nanti kalian bisa lihat sama-sama. Untuk kalian yang udah ngerti, nggak perlu ditonton, bisa skip aja ke bagian berikutnya. Untuk timestamp-nya ada di bawah. Di video ini gue akan contohin pakai exchanger lokal ya, pakai Pintu. Karena Pintu ini sudah teregulasi, untuk deposit dan withdraw juga gampang, dan fee tradingnya juga kompetitif. Di luar itu, Pintu juga punya fitur pro. Jadi bukan cuma friendly untuk pemula, tapi cocok juga untuk kalian yang udah bisa trading kripto. Oh ya, ditambah lagi, ada satu fitur terbaru dari Pintu yang canggih banget, super canggih deh pokoknya. Kayak dari semua checks lokal baru ada di Pintu deh. Nanti sekalian akan gue spill semuanya dan kita praktek bareng-bareng. Oke, ini gue sambil screen record, kalian bisa sama-sama lihat di layar. Ini gue akan contohin yang pakai HP dulu. Nanti setelah itu baru kita coba yang di web tradingnya. Karena jujur nih mind blowing banget, ini bener-bener canggih banget. Mungkin kalian pun belum tahu sebelum nonton video ini. Ini pertama yang di HP ya. Ini gue udah deposit 10 juta, kalian bisa lihat. Dan ini kita masih pakai UI yang biasa. Mungkin kalau kalian udah punya akun Pintu, kalian udah tahu juga. Tapi kalau belum, nanti kalian boleh cek link di deskripsi, kalian bisa daftar di sana. Tapi hari ini gue contohinnya nggak pakai UI Pintu yang biasa nih. Tapi kita akan coba fitur pro-nya. Caranya gampang, kita tinggal klik yang bagian atas kanan di sini. Ya ada gambar orang nih, kita klik paling kanan. Nah, besok langsung muncul nih ada tulisan, ada pilihan switch to Pintu Pro. Ini langsung gua klik aja.
Wih, keren banget ya. Udah UI-nya hitam semua, dark mode. Nah, ini atasnya langsung berubah nih ya. Kalau kalian lihat tulisan yang di sebelah Web3, kalau yang tadi masih kayak begini, pintu. Lalu kalau kita klik di sini, kita ubah jadi pintu Pro. Setelah kita udah masuk ke fitur Pro-nya, di sini kita perlu pindahin dulu dananya. Tadi gue udah top up 10 juta. Ini kalian bisa lihat nih, pintu wallet value-nya ada 10 juta. Ini tinggal klik aja transfer di sini. Nah, ini from pintu biasa to pintu Pro Spot. Dan sebaliknya ya, kalau kalian mau balikin dari wallet Pro aja ke pintu biasa, ini tinggal di switch saja seperti ini. Sekarang gue akan transfer dulu dari pintu biasa. Langsung kita transfer semua aja, kita pindahin semua. Max di sini 10 juta. Kalau udah kita klik transfer. Oke, udah berhasil nih. Oh, tadi ada notif dapat 100.000 nih. Coba kita cek ya. Oh, tuh ada tuh notif ya. Kamu menerima 100.000. Cek wallet kamu. Bonus kalian untuk new user karena ini gue pakai akun baru untuk praktekin ke kalian. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini di handphone, ini bagian home, lalu ini bagian market. Ini lagi hijau semua ya. Kebetulan video ini gue tag-nya tanggal 15 Oktober. Pas juga kemarin Bitcoin sempat nyentuh 67. Habis itu kita ke bagian trade, ada di sini. Habis itu kita klik yang bagian tengah, yang bagian trade. Habis itu ini paling ujung bagian wallet. Oh, wallet ini juga terbagi menjadi dua nih ya. Ini yang kita spot, yang tadi kita pindahin. Ini ada bagian futures-nya juga, cuman masih beta. Tapi harusnya nggak lama lagi juga udah bisa sih, dan ini yang gue tunggu-tunggu juga sebenarnya. Jadi ini terpisah nih ya, kalau kalian lihat di bawah ada bagian trade dan di sebelahnya itu ada bagian futures. Tapi ini masih coming soon, belum bisa dipakai sekarang. Oke, sekarang kita langsung aja ke bagian trade. Oh, langsung muncul nih Bitcoin IDR. Kita scroll ke bawah sedikit. Nah, ini untuk book ordernya kalian bisa lihat rapi banget dan UI-nya enak banget. Apalagi ditambah dark mode, jadi benar-benar keren. Dan kalau kita geser ke atas, di sini kita juga bisa lihat chartnya dan bisa langsung sekalian analisa di sini. Ya, ini basically kayak kalian pakai trading view kayak biasa. Bisa kita mau gambar rectangle di sini. Habis itu misalkan mau tambah garis support resistance, mau hapus, mau pindah time frame misalkan ke 1H atau ke daily, atau misalkan kalian mau tambahin indikator di sini, ini tinggal pilih ya, tinggal search saja mau pakai indikator apa. Jadi semuanya udah lengkap, nggak perlu pindah-pindah aplikasi lagi. Setelah itu sekarang kita akan coba eksekusi langsung pakai fitur Pro di pintu. Untuk pilih pair-nya kalian bisa klik yang ada di atas sini, yang ada tulisan Bitcoin IDR. Ini tinggal klik aja. Kalian bisa pilih pair apa yang kalian mau tradingin di sini. Misal kalian mau ganti ke ETH, kalian mau ganti ke Solana, atau misalkan kalian mau cari token atau koin tertentu, kalian tinggal ketik aja di sini. Misalkan render, kan langsung muncul. Oke, kalau udah kita balik lagi ke Bitcoin IDR. Di sini gua akan contohin dua kali. Yang pertama limit order dan yang kedua market order. Bedanya apa? Kalau limit order ini kita ngantri. Jadi di sebelah kanan kalian bisa lihat book ordernya. Yang bawah itu yang hijau adalah kolom bitnya. Jadi kalau kita mau beli, misalkan kita mau antri nih. Misalkan di harga 1 miliar pas deh. Kita masukin. Habis itu kita mau belinya berapa nih? Kita bisa masukin IDR-nya di sini, total IDR-nya misalkan 500.000. Atau kalau kita mau masukin total BTC-nya juga bisa, misalkan 0,01, 1 juta. Atau yang lebih simpel, kalau kalian mau tarik berdasarkan saldo yang kalian punya juga bisa. Misalkan seperti ini, mau 25%, 50%, atau 75%. Jadi kalau kalian mau tentuin misal langsung 50% kayak gini juga bisa lebih cepat. Oke, di sini gua akan coba masuk di 0,01 Bitcoin di 1 juta rupiah. Lalu gua klik buy BTC di sini. Nah, tulisannya udah ya, order place. Lalu di sini di sebelah aset ya ada tulisan open order. Kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat order-order kita yang lagi ngantri nih, yang belum tereksekusi. Kalau misalnya nggak jadi, mau cancel, tinggal klik aja yang cancel di sini. Atau kalau mau cancel all order juga bisa, ada fiturnya. Alright, itu untuk limit order. Atau yang kedua, kita mau beli sekarang juga nih. Kita nggak mau ngantri, kita nggak mau nunggu-nunggu. Pokoknya kita maunya beli sekarang. Ini limit ordernya kita klik, habis itu kita ganti aja ke market order. Nanti otomatis akan kebeli, akan tereksekusi di harga sekarang. Misalnya kita masukin di sini 1 juta rupiah. Kalau udah, kita klik aja buy BTC. Oke, order place. Dan ordernya udah tereksekusi, udah kebeli. Kita bisa lihat ya aset Bitcoin kita di bawah tuh ada tuh 0,0097 sekian Bitcoin. Habis itu kalau kita mau lihat historical transaksinya, kita mau tahu misalkan kita udah beli dan jual apa aja, kita tinggal ke bagian kanan sini ada gambar kertas sama timer. Habis itu ada pilihan order history dan juga trade history-nya. Kurang lebih seperti itu. Habis itu kalau kalian juga pengen tahu berapa sih fee transaksi di pintu, kalian tinggal klik di atas kanan ini ada gambar 3 titik. Habis itu pilih yang trading fee. Nah, ini akan langsung muncul nih. Ada maker fee 0,1%, ada taker fee 0,15%. Nah, makanya gue selalu bilang ke kalian, apalagi kalian yang trade dalam jumlah besar, better pakai limit order karena fee-nya akan jauh lebih murah. Kurang lebih seperti itu. Menurut gue overall fitur pintu Pro ini di HP, UI-nya masih sangat friendly. Kalian yang pemula pun pasti gampang lihatnya, dan yang paling gue suka aplikasinya itu nggak nge-lag sama sekali. Bener-bener cepet banget nih. Misalnya kita pindah ya, home, market, trade, kita ganti pair misalkan, kita scroll ke bawah, nih gue pencet asal-asalan ya, limit, market, kita pindah ke sell. Tuh, bener-bener smooth banget, cepet banget, jadi nggak ada patah-patah sama sekali. Itu baru yang di HP loh, belum kita bahas yang di web tradingnya. Oke, itu dia, dan ini belum selesai ya. Jadi kita baru market Bitcoin 1 juta, habis itu ada limit order juga Bitcoin 1 juta, masih ada 8 juta lagi. Nah, kira-kira 8 jutanya mau kita apain nih? Kalian yuk kita praktekin di fitur web tradingnya supaya kalian bisa sama-sama lihat juga. Alright, ini yang ditunggu-tunggu. Sekarang kita akan praktek langsung di fitur Pro di websitenya. Pertama, kita langsung aja ke website pintu, habis itu akan langsung muncul seperti ini. Habis itu di atas kiri di sini itu ada 3 pilihan, ada pintu, Pro, dan Web3. Kita klik aja yang Pro, langsung berubah jadi hitam semua, dan langsung aja kita klik yang di sini, yang buka di desktop. Cuma karena ini gue udah buka sebelumnya, ini gue langsung pindah tab aja. Nah, ini adalah bagian dashboardnya. Bener-bener keren banget. Kalian kalau udah coba fitur di webnya, pasti pengennya trading di webnya terus deh. Karena ya kalau trading pakai ini berasa pro trader banget. Ini untuk tampilan dashboard utamanya. Di sini kita bisa lihat total saldo kita ada berapa, total di wallet kita ada berapa rupiah. Habis itu kita juga bisa lihat alokasi asetnya, dan kita juga bisa tracking nih portofolio kita. Misalnya ini 7 hari terakhir, 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, atau 1 tahun. Cuman ini karena akunnya baru ya grafiknya masih kosong. Di bawah sini kita juga bisa lihat ya aset apa
apa aja yang kita punya. Di sini ada rupiah ya 9 juta, tadi kan 10 juta, 1 juta ya udah kita pakai untuk market order Bitcoin. Habis itu ada Bitcoin juga yang tadi kita udah beli di handphone. Di bawah dashboardnya ada fitur wallet. Kalau kita klik munculnya akan seperti ini. Jadi untuk koin atau token yang ada di wallet kita akan muncul semua di sini. Dan yang paling keren ini udah fitur kirim dan juga terima. Jadi kalau misalkan kita mau pindahkan aset kripto dari wallet sini ke wallet lain, kita tinggal klik aja kirim. Misalnya ya ini Bitcoin ya, kita klik kirim. Langsung muncul seperti ini, kita tinggal paste saja addressnya, pilih jaringannya, habis itu kita tinggal transfer aja. Kalau mau terima sama ya. Misalkan kita mau terima Bitcoin, kita tinggal klik terima dan akan langsung muncul addressnya. Jadi address ini kita bisa copy dan kita paste di wallet lain, habis itu Bitcoinnya akan ke transfer ke wallet ini. Habis itu di bawahnya bagian wallet ada bagian order, kita klik. Nah ini open order tadi yang kita pakai limit order yang di HP. Sekarang kita akan coba eksekusi lagi ya pakai fitur web ini. Kita balik dulu ke bagian dashboard. Kita langsung klik aja di bagian kanan sini ada tulisan Bitcoin IDR, kita klik aja. Nah dan langsung muncul seperti ini. Gokil, keren banget. Tadi kalau di HP mungkin cuma layar HP doang kecil, tapi kalian bisa lihat di sini ini bener-bener full satu layar. Jujur ini keren banget. Oke, kita lanjutin yang tadi ya. Kita udah beli Bitcoin tadi 1 juta, habis itu kita udah antri juga 1 juta, dan tadi total modal kita 10 juta. Gue mau di portfolio ini 30% sampai 40%-nya ada di Bitcoin. Tadi karena kita udah sempat beli ya 1 juta market order, kita akan coba market order lagi sekali lagi pakai fitur web ini. Ini langsung klik aja market order di sini, dan kita masukin 500.000 lagi. Kalau udah, klik yang beli BTC. Oke, udah muncul tuh notifnya di bawah, order berhasil dibuat. Dan kita juga bisa lihat aset kita di bawah sini, Bitcoinnya udah bertambah ya. Total ada di 0,0014 sekian Bitcoin. Dan kita akan coba antri lagi 1 juta. Di sini kita pakai limit order. Dan juga di sini kalau kita mau analisa ini jauh lebih enak ya. Karena pertama layarnya besar, ini pakai mouse, pakai keyboard juga. Misalkan kita mau analisa dulu untuk Bitcoin, kita pindah ke time frame lebih besar, 4 jam. Jadi kita nggak perlu bolak-balik trading view, tapi kita bisa langsung analisa di sini. Misalkan kita mau trade ya di Bitcoin, kita masuk di sini. Antrian di 995. Oke, kita masukin ya. 995. Total IDR-nya kita masukin 1 juta lagi. Berarti total tadi kita udah beli 500.000 sama 1 juta untuk market order. Dan kita antri tadi udah 1 juta, sekarang kita antri lagi 1 juta, berarti total 3,5 juta. Kalau udah kita klik yang beli BTC. Ini limit order ya. Oke, order berhasil dibuat. Kita klik di sini, open ordernya. Nah, kita bisa lihat nih ya, kita ada antrian di harga pas 1 miliar, dan juga kita ada antrian lagi di harga 995 juta. Ini yang keren ya, misalkan gue pindah ya di sini ya. Ini kan BTC, kita pindah ke ETH misalkan. Habis itu udah, kita misalkan udah analisa ya, kita udah tarik-tarik garis, kita udah coret-coret, kita balik lagi nih ke BTC tadi. Nah, gambar yang tadi, analisa yang udah kita lakukan di pair Bitcoin, itu tersave secara otomatis. Keren ya? Oke, berarti total udah 3,5 juta. Sekarang kita akan ke ETH. Di sini untuk ETH gue akan masuk 15% porsi, yaitu di 1,5 juta. Ini gue pakai market order biar cepet, 1.500. Kalau udah beli ETH, oke, order berhasil dibuat. Kita lihat di bagian aset. Nah, aset saat ini udah ada ETH dan juga Bitcoin dan juga IDR kita. Berarti saldo kita sisa 5 juta nih. Di sini gua akan tebar ke 5 altcoin dulu. Masing-masing nominalnya sama 500.000. Saya contoh, kita masuk ke Pendle, kita market order 500.000. Dan habis itu next apa ya? Render ya. Disclaimer ya, ini bukan rekomendasi beli, ini cuma simulasi aja supaya kalian bisa lihat ya, praktek langsung. Jadi bukan cuma belajar teori doang. Oke, kita udah beli untuk rendernya. Habis itu kita akan beli juga, ini ada Solana, beli 500.000. Udah 3. Meme-nya gue akan beli PP, 500.000 juga. Dan satu lagi kita akan beli ARB, 500.000. Alright, berarti total saldo kita sisa 2,5 juta. Satu lagi deh ya, biar 2 juta, karena memang sesuai strategi. Gue selalu spare cash 20% dari total portfolio. Jadi kalau portfolionya ada di 10 juta, 2 jutanya akan tetap gue stay cash. Nanti fungsinya untuk apa gue akan jelasin. Ini kita masuk TIA deh, Ceres TIA. Cuma ini gue contohin untuk invest ya. Kalau misalnya untuk trading nggak bisa kayak gini ya, asal beli. Tapi by the way ini gue contohin untuk invest ya, bukan untuk trade. Kalau untuk trade ya, kalian nggak bisa langsung market order tanpa analisa seperti itu. Karena kalian harus tentuin dulu, kalian masuk di harga berapa, kalian stop loss di berapa, dan take profit di berapa. Harus ada plan-nya yang jelas. Cuma karena ini buat invest, ya udah kita langsung beli sekarang market untuk TIA. Oke, sisa 2 juta. Berarti total kita udah punya 6 altcoin di luar ETH ya. Nah, kenapa harus ada spare cash 20% dari total portfolio? Karena gini, market dump itu ya, ketika terjadi flash dump, kita nggak pernah tahu terjadinya kapan. Misalnya terjadinya hari ini, malam ini, atau besok. Tiba-tiba market dump. Bitcoin misalkan turun 8%, 10%. Altcoin ada yang turun 20%. Itu kan jadi momen yang menarik untuk kita serok kan. Tapi masalahnya baru tanggal belasan nih, belum gajian. Nah, kita bisa gunakan 2 jutanya dulu untuk serok. Misalnya kita serok nih, kita pakai 2 jutanya. Nanti setelah gajian, habis itu kita mau nabung seperti biasa, barulah uang yang kita saving tadi untuk kita spare cash lagi. Jadi ibaratnya kita bisa beli dulu nih pakai spare cash yang udah kita siapin 2 juta ini. Nanti setelah gajian kita nabung 1 juta, udah kita diemin cash. Bulan depan setelah gajian kita nabung 1 juta lagi, kita diemin cash lagi. Nanti di bulan ketiga kita nabung 1 juta lagi, barulah 1 jutanya nanti kita pakai untuk beli kripto lagi. Jadi spare cash-nya tetap ada dan kita gunakan di momen yang memang cukup penting. Misalnya tiba-tiba ada flash dump.
Kurang lebih seperti itu. Alright, sekarang kita balik lagi ke bagian dashboard. Nah, ini ada satu fitur yang belum pernah gue temuin di checks manapun. Ini gue pengen share ke kalian. Karena gue percaya di dalam trading, yang paling penting itu kita belajar, praktek, dan melakukan evaluasi. Sayangnya, banyak dari kita yang malas melakukan hal terakhir ini, yaitu evaluasi. Cuman maunya analisa trade, tapi nggak mau evaluasi. Akhirnya kita nggak pernah tahu ketika kita rugi banyak, kita salahnya di mana. Atau ketika kita profit karena apa? Kita bisa tahu hal tersebut ketika kita melakukan yang namanya evaluasi. Nah, kalau kalian perhatikan di fitur website Pintu Pro ini, ini ada pilihan order. Kita klik, ini open order yang tadi ya, limit Bitcoin yang tadi ya. Di sebelah kanannya itu ada riwayat order dan juga riwayat trading. Kalau kita klik, nah ini akan muncul secara lengkap koin atau token apa aja yang udah pernah kita transaksikan. Jadi kalau kita habis take profit atau kita cut loss, kita bisa cek semuanya di sini. Ini lengkap banget ya, kita bisa atur dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Kita mau atur misalnya yang beli doang atau yang jual doang. Habis itu di koin apa aja, misalkan kita pencet di Solana ya, bisa kita pencet cari. Nah ini akan muncul cuman Solananya doang. Atau bisa kita ganti ke Bitcoin. Nah yang muncul Bitcoin doang. Oh ya satu lagi ya, ini cepet banget ya, nggak nge-lag sama sekali, nggak patah-patah sama sekali, bener-bener kenceng banget. Makanya menurut gue fitur ini cocok banget untuk kalian para trader. Ini coba kita reset dulu, dan yang paling keren ini bisa di-download. Jadi kayaknya fitur ini belum pernah gue temuin di checks lain, tapi di Pintu kita bisa download semuanya. Kita klik aja download di sini. Nah, kita bisa download 200 transaksi dalam 3 bulan terakhir. Ini formatnya nanti dalam bentuk Excel. Oke, kita klik download, dan udah deh, download successful. Nah, setelah di-download kira-kira seperti ini, keren banget. Jadi setelah itu kita tinggal pindahin ke jurnal trading kita tanpa perlu kita input manual lagi. Bener-bener support para trader kan? Alright, gue suka banget fitur ini. Thank you to Pintu yang udah sediain fitur ini untuk bantu kita para trader. Kalian yang belum cobain, wajib cobain sekarang. Untuk linknya udah gue taruh di deskripsi juga. Nah itu dia ya, udah lengkap banget. Jadi bukan cuma untuk invest doang, tapi fitur yang di Profit Pintu ini juga sangat memungkinkan untuk kita trading kripto. Apalagi yang di website tadi. Kalian bisa lihat benar-benar lengkap banget, dan kita bisa sekalian analisa di sana juga. So untuk kalian yang mau trading kripto juga boleh banget, tapi ingat ya, tujuan trading itu untuk kita dapetin cash flow. Untuk compoundnya selalu di Porto Invest. Jadi kalau ada uang nganggur nih, misal 10 juta. Lalu kita pakai 10 jutanya untuk modal trading. Nanti tiap ada profit bisa kita pindahkan ke Bitcoin untuk invest jangka panjang. Cara ini masih gue lakukan sampai sekarang. Jadi tiap ada profit dari trading, pakai untuk beli Bitcoin. So, udah lengkap banget. Kalian harus cobain. Semoga dengan video ini bisa membantu kalian untuk mulai investasi dan juga trading kripto. Ingat ya, gunakan uang dingin dan investasi dengan bijaksana. Disclaimer, video ini hanya untuk edukasi, bukan rekomendasi beli ataupun jual aset apapun. Kalau masih ada yang kalian bingung, kalian boleh komen di bawah, nanti gue akan jawabin. Next, kita mau bahas apa lagi nih? Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan.